What's up sahabat Rinnai, how's everyone doing? Perkenalkan, nama gue Brian Ferishananda, I'm a chef and content creator. So sekarang gue lagi diundang oleh Rinnai untuk kitchen takeover. And karena ini lagi musim-musim Valentine, warnanya pink-pink, gue lagi ditantang nih, dapat surat cinta dari Rinnai. Kita langsung lihat aja ya, isinya apa. Kayaknya ini tantangan langsung masak nih. Kita lihat ya yang mana ya. Yang kanan aja lah ya. Kita lihat nih ya, tantangan masaknya apa nih. Steak guys. Kita bakal masak steak. Wah, seru nih. Masak apa ya? Gua bakal bikin something yang unik, yang special, yang kalian bisa masak juga di rumah untuk pasangan kalian. Kalian mau amaze your spouse and everything. Kita bakal bikin pan-seared sirloin steak dengan brown butter nori. Langsung aja yuk kita buat. Oke sahabat Rinnai, kita udah langsung ada di kitchen. Sekarang langsung aja kita mulai proses masaknya. Tapi aku jelasin dulu nih bahan-bahan yang bakal kita pakai. Yang pertama di sini ada beberapa mushroom untuk kondimennya nanti. Dan untuk steaknya hari ini aku kebetulan pakai sirloin wagyu tokusen. Lalu ada juga nanti untuk basting ada si rosemary, ada garlic. Dan untuk si nori brown butternya kita udah ada unsalted butter. Pilih yang unsalted ya, karena kalau yang salted nanti takutnya keasinan. Jadi kita bisa lebih adjust juga kalau pakai yang unsalted. Nah baru di sini udah ada nori powdernya dan juga ada some seasoning. Oke, langsung aja yuk. Kita bakal mulai, kita bakal masak dengan si kompor tanam Rinnai RB72G dan juga Pendant Hood-nya. Yuk kita langsung nyalain. Pendant Hood RHD3154 BKR. Mereka memiliki fitur plasma fresh, di mana itu untuk mengganti udara sisa masakan menjadi lebih segar. Dan selain itu, mereka juga punya 3 level speed yang bisa kalian atur plus turbo speednya. Jadi tinggal kalian adjust saja sesuai dengan kalian masaknya seperti apa. Oke sahabat Rinnai, step pertama yang bakal kita lakuin yaitu kita potong dulu si butternya jadi kecil-kecil, baru kita masak. Jadi biar meltingnya juga lebih cepat dan browningnya juga lebih cepat. Nah setelah itu baru nanti kita masukin si norinya dan kita aduk bareng, baru kita dinginin lagi. Oke, langsung aja yuk. Bebas ya ukurannya, mau seperti apa. Sebenarnya nggak ada ini, cuman semakin kecil, semakin gampang aja meltingnya. Oke, langsung aja kita mulai lagi proses untuk melelehkannya dengan si kompor tanam Rinnai RB72G. Nah, di sini key point-nya sebenarnya adalah tinggal permainan apinya aja. Nah, kita tinggal atur mau biar cepat meleleh, apinya gede, tapi nanti ketika sudah meleleh, itu yang harus hati-hati. Karena takutnya milk solids-nya jadi burn instead of jadi browning. Ini sambil kita aduk aja. Oke guys, ini juga nih kelebihan dari si kompor Rinnai RB72G, di mana glassnya ini tuh udah tempered by Schott Germany. Jadi dia tuh bisa tahan sampai 100 kilo dan juga tahan sampai suhu 280 derajat Celcius. Mantep banget sih. Nah, ini butternya udah mulai melting. Tinggal kita aduk terus. Pelan-pelan nanti butternya akan separate sendiri antara si fatnya, milk solids-nya. Tinggal kita aduk terus saja. Dan kalau udah melting gini nih, nah ini yang tadi aku bilang, kita tinggal atur apinya. Dan ini juga canggihnya dari si kompor Rinnai RB72G, di mana kalian bisa atur apinya dari yang api besar seperti ini ke api lilin. Tuh, tinggal ada yang kecil di tengah. Jadi nggak burn butternya. Nah, ini udah mulai separate milk solids-nya, milk foam-nya. Dan juga nih sahabat Rinnai, yang another canggihnya dari kompor ini, dimana kalau misalkan kan kadang kompor suka mati sendiri ya, either ketiup angin atau apa. Ini juga udah ada quick action safety device by Mikuni Japan, dimana kalau apinya mati langsung saluran gasnya tuh juga dia terputus, jadi nggak bahaya dan itu aman banget untuk kitchen kalian di rumah jadinya. Ini tinggal kita aduk terus sampai dia jadi browning. So sahabat Rinnai, apa sih sebenarnya tuh brown butter? Brown butter itu basically butter yang kita caramelize. Nah, apa yang kita caramelize? Ini nih. Jadi kalau kalian bisa lihat di samping-sampingnya tuh, itu yang lengket-lengket, itu basically adalah milk solids-nya. Jadi itu yang bakal kita masak sampai dia browning. Nah, ketika dia browning, flavornya itu bakal jauh berubah. Jauh lebih mantep, lebih nutty, jauh lebih... Wah, ini sih yang membedakan, itu yang bakal membuat pacar-pacar kalian langsung, oh my god, gitu. Tuh. Nah, ini jadi harus tetap kita aduk
jangan sampai dia burn. Kita cuma mau caramelize ya. Burn sama caramelize kita harus dibedakan. Oke sahabat Irinai, ketika semua milk solidsnya udah kemasak, udah caramelize, seperti yang tadi aku kasih lihat, langsung aja kita pindahin ke ice bath-nya ini untuk turunin temperaturnya jadi biar nggak gosong dan juga untuk solidify lagi. Nah, bentar kalau udah mulai solidify, baru kita masukin si nori-nya. Oke. Ini butternya udah lumayan mendingin, kita pindahin aja ke glass bowl di sini. Dan baru nanti kita campurin sama norinya. Jadi pas pencampuran nori sebenarnya nggak harus si butternya udah solidify dulu, nggak apa-apa. Ketika melting begini juga is okay. Tapi yang penting tuh jangan pas lagi boiling panas. Takutnya si norinya burn. Gitu. Nah ini kan udah mendingin, langsung aja kita pindahin dan kita campur. Dan jangan lupa kita seasoning. Kita kasih garam. Kasih gula. Kalau kalian mau ada pedas-pedasnya dikit, kreativitas kalian. Mau dikasih chili flakes boleh, chili powder boleh. Mau dikasih a little bit of garlic untuk a little bit garlicky flavor juga boleh banget. Jadi it's up to you guys. Nah. Oke sahabat Irinai, udah bisa dilihat ini udah mulai solidify tuh. Warnanya jauh lebih cakep, wanginya juga udah keluar banget. So ini tinggal kita set aside, mau ditaruh di kulkas atau di suhu ruang nggak apa-apa. Dan tinggal kita mulai proses masak steak. Alright, so ini udah next prosesnya, kita bakal mulai processing the meat. Nah ini nih key tips untuk kalian bisa dapetin perfect steak. Kalian harus make sure semuanya itu dry. Moisture is the best enemy of a perfect steak. Jadi harus kita pat dry, baru kita seasoning, dan baru kita pan-sear di a really screaming hot pan. And another tips, when you do the salting, jangan terlalu deket. Kalau bisa agak tinggi, jadi biar dia nyebarnya lebih merata. Kalau kalian mau acting kayak Salt Bae bisa juga, bebas, terserah kalian. And be generous, nggak usah takut. Ini kan kelihatannya kok banyak banget chef garamnya, nggak apa-apa. Karena nanti ketika touch pan, dia some of the salts gonna rontok, jadi nggak bakal terlalu asin kok. Next, pepper. There you go. I always prefer like fresh pepper like this karena flavornya tuh jauh lebih keluar, jauh lebih wangi juga. And kalau kalian bisa pakai black pepper, jauh lebih enak lagi. Kalau nggak ada, white pepper is fine. There you go. Alright, the other side. Alright sahabat Rinnai, next proses, langsung kita mulai proses searingnya. And ini another feature yang aku suka banget dari Rinnai RB72G. Dimana ada feature one hand ignition. Jadi nggak perlu susah-susah, lembut aja puternya. And voila, langsung nyala. Oke, tinggal kita tunggu panas. Baru kita masukin oilnya. And generous with the oil, nggak usah takut. Karena nanti dia bakal yang menciptakan perfect searing juga. Ada crustnya, coklat di luar garing, dalamnya masih lembut. Nah, roll it around. Nah, gimana tahu sih ini udah panas atau belum? Nah, bisa pakai tangan kalian udah dekat begini. Nanti bakal berasa nih di sini udah mulai panas, atau tunggu sampai asapnya mulai keluar. Itu yang pasti udah panas banget tuh. Dan for a perfect steak kalian harus pakai wajan yang super panas. Jangan takut-takut. Untuk sahabat Rinnai itu kalau di rumah masih takut-takut apinya harus kecil gitu. Jangan. Harus api paling pol, api paling panas. Jadi itu yang bisa menciptakan crust yang perfect untuk steaknya.
Oke sahabat Rinai, ini ada beberapa tips and tricks untuk tahu temperatur dari dagingnya. Kalau cara tradisional, ini aku contohin nih. Jadi yang pertama bisa pakai tangan. Kalian bisa feel the texture. Kalau kayak gini, jadi semakin kalian tangannya ke sini, otot jari kalian di sini bakal semakin kenceng. Jadi kalau di sini adalah rare, medium well, well done. Nah sama, jadi ketika kalian touch, feelingnya itu ngikutin ini. Makanya kalau kalian sering lihat di TV-TV, chef suka kayak gini, itu adalah basically untuk touch the temperature of the meat. Nah, cara kedua ada pakai namanya cake tester nih, yang bahannya besi. Ini dulu aku belajar pada saat aku lagi kerja di hotel. Jadi kita tusuk di bagian paling tebal ya, di tengah. Biarin sebentar, habis itu kita keluarin, dan kita taruh di bagian sini. Nah, jadi bedanya di mana gitu? Kalau ketika kalian taruh masih kayak suhu dingin kayak kulkas, itu artinya masih raw, masih mentah. Kalau sudah suhu ruangan, itu artinya medium rare. Kalau ketika kalian taruh agak anget, itu artinya medium. Sudah agak panas, artinya medium well. Dan kalau udah sampai kayak, oh, itu artinya well done. Gitu caranya. Nah, kalau di kitchen profesional yang udah modern teknik, sebenarnya kita pakai sous vide teknik, which is, that's what I used before. Jadi daging udah kita sous vide sampai suhu temperatur tertentu yang kita mau. Misalkan aku mau medium rare, jadi kita udah setting mesinnya sampai medium rare. Jadi dagingnya udah kemasak tuh. Baru di proses searingnya itu hanya untuk mendapatkan colornya doang, untuk mendapatkan crustnya, rasanya juga. Gitu. Oke sahabat Rinai, udah jadi, sudah terplating dan bagus. Let's try it. So juicy, so crunchy. The mushroom, the butter. Alright guys, ini udah selesai semuanya. And I hope you guys can be inspired from this recipe. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Rinai yang ada di bawah ini. Dan enjoy. Jangan lupa untuk masakin pacar kalian ya. Happy Valentine. Rinai.